di kelas memang ada anak yang saya bilang sih bukan nakal ya, super gitu, lebih aktif daripada teman-teman yang lain. Ya, saya adakan pendekatan kepada anak tersebut, diajak bicara gitu, bincang-bincang, face to face gitu. Jadi saya panggil anaknya tuh, saya tanya, kamu di rumah gimana? Berarti kan saya harus tahu dulu kan, anak itu kenapa di sekolah seperti ini, apa tingkah lakunya beda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Artinya lebih super lah gitu kan, lebih aktif. Nanti kan kalau begitu nanti dia kan akan bilang kan, cerita ke saya di rumah kayak gimana gitu kan kegiatannya. Terus bagaimana kalau misalnya dengan orang tua, apakah ada percakapan gitu kan, bincang-bincang, cerita-cerita kepada ayahnya, ibunya, atau bagaimana. Jadi kan kita tahu dasarnya tuh seperti apa. Terus kenapa dia melakukan hal seperti itu di sekolah, apakah di sekolah seperti di rumah juga seperti ini gitu kan. Nanti saya akan tanya juga kepada orang tuanya gitu, di rumah bagaimana anak ini gitu. Bisa lewat WA gitu. Nanti iya, kalau bisa bertemu langsung juga, kalau misalnya ada yang lebih perlu dibicarakan langsung, saya panggil orang tuanya, saya hubungi orang tua saya WA, biar ketemu langsung sama saya gitu. Penting sekali, malah utamanya tuh moralnya itu kan. Kalau bagi saya pribadi, moral yang pertama, karena dengan moralnya berarti iya, walaupun dia pinter, saya nggak apresiat kalau moralnya nggak bagus gitu. Jadi yang saya tekankan ke anak-anak juga moralnya, etikanya, sikapnya pada orang tua, pada guru, pada teman-teman, itu harus bagus. Untuk menyikapi kenakalan anak zaman sekarang, yang pertama itu kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya dari keluarga ya. Dari sisi agama juga, anak-anak itu kita berikan pendidikan agama yang terpenting ya, bahwa mana yang boleh diperbuat, mana yang tidak boleh diperbuat, itu khususnya kepada kepada anggota keluarga maupun kepada teman-teman di sekolah gitu ya. Selain itu juga kita beri sanksi bila mana nanti ada anak yang berbuat kenakalan seperti itu ya, sanksinya itu yang mendidik. Kalau saya untuk anak-anak yang nakal, penanganannya satu, anak-anak itu mengucap istighfar ya. Kalau memang dia tidak terlalu parah, untuk pertama 10 kali istighfarnya, astagfirullahaladzim, sampai 10 kali. Kalau memang sudah berkali-kali, 100 kali saya anak-anak itu mengucapkan istighfarnya, astagfirullahaladzim 100 kali. Itu untuk mendidik, salah satu mendidik kenakalan anak-anak, ya kenakalan anak dari segi agama ya Pak ya. Jadi membiasakan kalimat-kalimat thayyibah, itu aja sih. Tuh. Ya. Jadi di SD itu anak tidak ada yang nakal, jadi aktif ya. Jadi cara penanganan komunikasi orang tua dan dengan guru. Nah itu intens. Makanya di SD itu saya bilang kalau saya mau ajukan ada guru BK Pak. Ya, guru BK itu di SD itu bukan untuk anak badar ya. Jadi guru BK itu anak yang masalah fisiologi dari orang tua ke anak. Jadi kalau anak badar di SD itu jangan ditegur anak, orang tuanya dulu, terus baru didampingin. Saya sebagai guru untuk menghadapi anak secara umum ya, saya lihat kenakalan anak-anak itu kan yang terjadi di sekolah itu masih wajar ya, tidak pernah terjadi kenakalan yang luar biasa atau sangat mengkhawatirkan ya. Tapi paling suka ngisengin anak temannya itu suka paling coret buku gitu ya, kadang memindahkan tasnya seperti itu. Nah, kita menghadapinya ya, kita kasih nasihat yang membuat mereka tidak ketakutan lah gitu ya. Mereka ya saya katakan paling ini jangan begini ya seperti itu, atau ini sebaiknya jangan kamu lakukan, nanti kamu bagaimana kalau terjadi pada diri kamu sendiri ya, seperti itu. Orang tua murid
sikapnya itu bagaimana, kadang anak kan suka ngadu yang berbeda ya, kejadian yang di sekolah dengan yang dia bicarakan ke orang tuanya. Itu orang tuanya pun saya kasih pengarahan seperti itu tadi, bahwa kejadian ini yang misalnya mencoret buku tadi, kadang bukan mencoret, dia itu membuat cari perhatian ya dari temennya seperti itu. Jadi orang tuanya juga kebanyakan ya alhamdulillah bisa menerima gitu apa yang kita lakukan di sekolah itu, di kelas itu. Menurut saya sebagai orang tua kita harus kooperatif dengan anak, bagaimana mengatasi anak biar nggak melakukan hal-hal yang nggak diinginkan di luar, di rumah ataupun di sekolah. Kita wajib memberitahu anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun membahayakan. Penting nggak pendidikan etika atau moral itu kepada anak? Penting, Sangat penting ya. Penting. Walaupun dia pintar apa gimana juga. penting karena adab kan di atas itunya, di atas ilmu. Kalau gimana Bu, masalah tawuran? Enggak, maksudnya anaknya gimana cara ibu mendidik anaknya supaya tidak nakal bagaimana? Ilmu mendidik menghindari di pergaulan yang seperti itu harus kita hindari supaya anak kita tidak terjerumus. Kenakalan remaja adalah fenomena sosial yang berlangsung beberapa dekade terakhir. Karena itu kenakalan sosial harus ditanggulangi dengan pendekatan-pendekatan komprehensif, termasuk pendekatan sosial. Kenapa terjadi kenakalan remaja? Kenakalan remaja dipicu salah satu faktornya karena ruang aktualisasi anak-anak remaja bisa jadi tidak terfasilitasi sehingga mereka menyalurkan pada hal-hal yang negatif. Karena itu ruang-ruang aktualisasi perlu ditumbuh kembangkan agar potensi-potensi anak-anak muda bisa tersalurkan pada kegiatan-kegiatan positif dengan berbagai kegiatan yang kreatif, inovatif, dan menunjang prospek masa depan. Kenakalan remaja juga harus didukung oleh ekosistem sosial yang mendukung, misalnya bagi orang tua juga harus mendorong anak-anak remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Di sisi lain, sekolah juga harus mendorong anak-anak remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang itu bisa jadi nilai tambah dalam penilaian di sekolah. Saya kira soal kenakalan remaja merupakan fenomena yang terjadi beberapa dekade ini, dan karena itu perlu pendekatan tidak saja secara parsial tetapi komprehensif. Pihak kepolisian selalu bersikap bijaksana, penuh pengertian dan mendekati masalah kenakalan anak remaja dengan pendekatan yang mendidik, bukan hanya represif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggapi ataupun menyelesaikan masalah kenakalan anak remaja. Untuk yang pertama, pendekatan restoratif, yaitu kepolisian perlu mengutamakan penyelesaian yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku anak. Pendekatan restoratif melibatkan dialog antara anak, keluarga, dan pihak yang dirugikan untuk mencari solusi bersama. Yang kedua, ada pendidikan dan pembinaan. Kepolisian bisa berperan dalam memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya kenakalan dan dampak buruk dari perilaku mereka. Program pembinaan seperti penyuluhan atau pelatihan keterampilan juga bisa membantu mencegah perilaku nakal. Selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi dengan orang tua dan lembaga pendidikan, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, sekolah, dan masyarakat setempat sangatlah penting. Polri dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan positif anak. Untuk yang selanjutnya ada perhatian terhadap faktor penyebab, yaitu pihak kepolisian perlu memahami faktor-faktor yang mendasari kenakalan anak seperti pengaruh teman sebaya, keluarga yang bermasalah, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan mengetahui faktor penyebab, solusi yang lebih efektif dapat diimplementasikan. Dan selanjutnya yang kelima ada pemberdayaan komunitas.
Kepolisian bisa mendorong terbentuknya komunitas-komunitas yang peduli terhadap anak-anak seperti kelompok bimbingan remaja atau klub kegiatan positif untuk mengurangi resiko kenakalan remaja. Dan selanjutnya yang terakhir ada penegakan hukum yang humanis, yaitu jika tindakan hukum diperlukan, polisi sebaiknya tetap mengutamakan pendekatan yang humanis dan profesional dengan menghindari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat anak. Dan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan kenakalan anak dapat diminimalisir tanpa merusak masa depan mereka. Kamu namanya siapa? Yano. Yano, suka nakal nggak di sekolah? Enggak. Hah? Bener Enggak. nih? Iya. Oh, kamu siapa namanya? Kavi. Api. Ya. Suka nakal nggak di sekolah sama Enggak temen-temennya? kok. Hah? Cuman orangnya aku tuh cicilan. Cicilan? Iya, tapi nggak gitu. nakal kok. Nggak nakal ya? Ya. Siapa nih? Kamu nama siapa? Bilal. Siapa? Bilal. Bilal. Bilal gimana? Suka nakal nggak di sekolah apa di rumah? Enggak, kalau di sekolah enggak. Cuman rada-rada kecilan dikit. Oh, Dek, nama siapa? Adel. Adel. Adel, teman-teman suka ada yang nakal nggak? Ya. Ada yang nakal. Oh gitu. Diapain emangnya? Di Salindo. Disingin gitu ya? Iya. Oh gitu. Iya ya. Kasih.